Hai Sobat BUMN, dimanapun kalian berada, senang banget nih bisa ketemu lagi bareng Puyu, yaitu Putri Ayu Lestari. Dan hari ini Puyu ada di salah satu kebun karet PTPN 7 tentunya yang mendapat predikat terbaik di bidang produksi dan juga produktivitas se-PTPN 7 di tahun 2023 ini. Keren banget kan? Nah kalau misalnya Sobat BUMN penasaran nih, Puyu kasih lihat sekilas ya tentang di sini. Yuk lihat. Sobat, gimana? Keren banget kan? Memang dong, karena di sini lokasinya itu ada di Kabupaten Pesawaran, yang mana kita bisa tahu kalau Pesawaran tuh di dataran tinggi ya Sobat. Jadi udaranya tuh sejuk banget, terus juga bersih gitu. Karena memang cukup jauh dari perkotaan, dan mungkin ini kali ya yang bikin para pekerja di sini tuh jadi giat dan juga rajin, bersemangat pokoknya kalau misalnya kerja sampai dapat predikat produktivitas terbaik tentunya kan. Nah kalau misalnya Sobat BUMN penasaran nih, yuk langsung ikutin aja ngobrol singkat gue bareng Pak Manajer, yaitu Bapak Sasmika Dwi Suryanto selaku Manajer PTPN 7 Unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. Oke Sobat BUMN semuanya, sekarang Puyu sudah bersama Bapak Sasmika Dwi Suryanto selaku Manajer PTPN 7 Unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. Sebelumnya Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang Puyu. Terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai bersama Puyu dan juga Sobat BUMN yang ada di rumah. Terima kasih kembali, selamat datang di unit kita, unit Y5. Oke, terima kasih Bapak. Nah di unit Y5 sendiri ini Pak, seperti yang Puyu dengar mendapat predikat terbaik nih Pak dalam bidang produksi dan juga produktivitas. Betul ya Pak ya, di tahun 2023 ini se-PTPN 7 begitu. Lalu Pak, bagaimana sih Pak profil dari unit Y5 ini sendiri? Jadi unit Y5 ini memiliki areal seluas 2.790 hektar. Jadi areal ini kita bagi dalam 4 tabling. Kemudian 4 tabling itu juga terdiri dari 2 wilayah. Wilayah pertama ada di Kabupaten Pesawaran. Itu di tabling 1, 2, dan 3. Itu berada di sekitar Kecamatan Gedung Tataan. Kemudian ada di Kecamatan Kedondong dan Kecamatan W5. Kemudian kalau untuk wilayah yang kedua itu ada di Kabupaten Tangus, itu di Kecamatan Bugung tepatnya, kurang lebih sekitar 1,5 jam perjalanan dari sini. Nah, kemudian unit Y5 ini memproduksi latex dan lem gitu. Karena kita tidak punya pabrik pengolahan, kita kirim ke pabrik kita yang seinduk. Jadi untuk latexnya itu kita kirim ke Webrulu. Di sana ada pabrik RSS, ada pabrik Sil HG. Jadi untuk high grade-nya kita kirim ke sana. Kemudian untuk low grade-nya atau lem kita kirim ke pabrik Pematang Giwa yang ada di Natar, yang sekarang berada di naungan unit Rajosari Pematang Giwa. Nah, kemudian jumlah tenaga kerja yang kita gunakan, kita saat ini ada 291 orang. 291 orang itu terdiri dari bidang tanaman sebaiknya, kemudian ada bidang tata usaha keuangan, bidang SDM umum termasuk meliputi ada teknik, ada puskesmas juga gitu. Tapi itu 291 itu untuk karyawan tetap, kemudian ada juga karyawan PKWT, ada honorer, ada outsourcing. Sementara itu belum termasuk dengan karyawan-karyawan yang statusnya karyawan borong. Misalnya ada yang tenaga di pemeliharaan atau tenaga sadap borong gitu ya. Jadi kalau di total dengan tenaga borong yang terlibat dalam kegiatan habitat usaha ini bisa sampai 500 orang lebih gitu. Tapi kan jumlahnya fluktuatif kalau borong, tidak bisa kita pastikan sesuai kebutuhan. Lalu bagaimana nih Pak cara Bapak meningkatkan kinerja para karyawan atau penyadap Pak sehingga mendapatkan predikat terbaik dalam produktivitasnya gitu? Kalau cara meningkatkan kinerja sebenarnya sih tidak, kalau di Y5 ini keunggulannya itu memang sudah kinerjanya udah bagus. Jadi saya lihat keunggulan Y5 salah satunya adalah etos kerja dari karyawannya, kemudian motivasi mereka untuk berprestasi luar biasa.
sehingga kita di sini tinggal mengarahkan dan memotivasi saja. Contohnya adalah mereka bagaimana teman-teman itu kesungguhan untuk atau komitmen untuk mencapai produksi, dan juga untuk mematuhi SOP atau norma yang telah ditetapkan. Nah, ini bisa kita lihat misalnya salah satunya penggunaan panel ya, tata guna panel sadap kita itu termasuk yang memang masih sesuai dengan ketentuan. Pemakaian kulit tidak boros gitu, dan juga tidak luka kayu dan sebagainya tidak banyak terjadi. Artinya dari sisi SDM terutama di bidang produksi itu kan sudah bagus. Dan juga kita bisa lihat misalnya ketika mereka diarahkan untuk mencapai kinerja yang lebih bagus, itu mereka cepat responnya. Contohnya ketika dalam musim seperti sekarang ya, itu kemarin kita mulai bulan Juli, Agustus ada fase tumbuh daun gitu ya, kemudian juga ditambah kemarau sehingga produksinya berkurang. Nah, kita mengarahkan kepada karyawan salah satunya untuk disiplin sadap seawal mungkin, tapi respon mereka luar biasa. Jadi kita di lapangan menemukan bahkan misalnya gitu ya, ada kemandoran yang karyawannya itu penyadapnya itu agak jauh dari tempat dia bekerja atau menyadap. Mereka bawa alat sholat, jadi subuh itu sudah sholat di lapangan langsung nyadap. Bahkan ada yang mereka masuk jam 2, jam 3 pagi ada gitu. Jam 2, jam 3 masuk. Di hari-hari tertentu itu bahkan ada yang habis maghrib, habis isya gitu ya, itu mereka lakukan itu. Dan itu juga mereka tetap lakukan itu dengan terkoordinir ya. Adalah kondisi SDM yang memang mereka punya motivasi dan dedikasi yang tinggi. Jadi tinggal kita mengingatkan gitu ya, kita motivasi. Termasuk di sini misalnya ada untuk setiap bulan itu ada reward untuk mereka yang kinerja terbaik, itu ada namanya akhlak heroes. Jadi dalam upacara bendera bulanan itu kita sampaikan penghargaan. Itu salah satu untuk motivasi. Wah, keren banget sih Pak ya. Dari kinerjanya sendiri, para SDM di sini sangat amat patut diapresiasi kalau sih Pak ya. Betul. Dan juga ada reward dari seperti yang Bapak bilang yang menambah motivasi para karyawan gitu ya Pak ya, para pekerja. Nah tadi kan sudah Bapak sebutkan keunggulan yang sangat top banget nih Pak ya. Tapi seperti yang kita tahu nih Sobat BUMN, kalau misalnya ada kanan itu pasti ada kiri. Kalau ada keunggulan pasti juga ada hambatan Pak, atau kendala. Lalu bagaimana nih Pak, Bapak SAS dan juga tim dalam menangani kendala atau hambatan yang terjadi? Ya, kendala atau hambatan itu pasti ada ya dalam setiap proses gitu. Tapi saya nggak kurang lebih suka menggunakan terminologi kendala gitu. Kenapa? Kalau kendala atau hambatan itu secara psikologis kita jadi terhambat ya, jadi males gitu kan. Jadi secara psikologis melemahkan. Saya lebih suka menyebutnya tantangan. Kenapa? Tantangan itu lebih memotivasi kita untuk bekerja lebih baik. Namanya juga bekerja ya, walaupun kita timnya coba bangun yang solid ya. Kalau saya melihat sih ini sebenarnya support dari teman-teman terhadap bidang produksi, misalnya teman-teman administrasi, kemudian teman-teman SDM umum terhadap bidang produksi itu supportnya luar biasa. Tetapi ya kendala tetap ada, kadang-kadang namanya bidang tugas yang berbeda, persepsi berbeda itu misalnya antara tanaman, antara keuangan gitu ya. Tapi sebenarnya itu ya tantangannya tinggal bagaimana menyatukan persepsi itu sehingga bisa bersama lagi. Kalau unitnya itu udah keren, pasti pemimpinnya atau manajer itu lebih keren Sobat BUMN. Yang keren teman-teman sebenarnya, saya tinggal mengingatkan aja. Oh iya, tapi tentu saja Bapak ini sepakatnya sangat keren gitu ya. Jadi sudah sangat panjang ya Pak perjalanannya sampai ada di unit kelima ini Ya, sendiri. kurang lebih berapa tahun ya? 22 tahun ya. Sudah 22 tahun nih Sobat BUMN. Dari pertama rekrut ya. Pertama rekrut berarti udah nggak diragukan lagi dalam pengalaman-pengalamannya begitu Pak. Sangat keren banget. Dari tadi yang mengelola SDM, terus juga Pak perikanan, komite budaya, sampai teknologi dan informasi juga. Dan sekarang menjadi manajer di unit 5 ini Pak ya. Wah, sangat keren. Nah, lalu Pak, kan unit 5 ini tadi seperti yang Tuyu singgung sudah mendapatkan predikat yang tidak produktif, produktivitas. Lalu bagaimana sih Pak kisi-kisi atau tips supaya bisa meraih predikat yang sangat keren seperti itu Pak?
Ya, tadi yang pertama kan tadi sudah saya ceritakan pertama memang kualitas teman-teman SDM di sini ya. Tapi yang jelas yang terpenting adalah bagaimana kita yang melaksanakan manajemen ini secara menyeluruh gitu. Dan juga terpenting harus sinergi antar bagian. Bagaimana bagian itu saling support sehingga semua merasa punya peran yang harus dimainkan, semua punya andil yang harus ambil sehingga memberikan kontribusi untuk kebaikan bersama. Dan satu hal lagi yang terpenting sebenarnya termasuk juga ini ya, pengawasan juga perlu lah. Pengawasan itu jangan kendor ya. Pengawasan, monitoring, evaluasi kita lakukan. Dan satu hal lagi yang saya ingat betul dari para pendahulu itu adalah mereka berpesan gitu ya, bahwa suburnya tanaman kita itu bukan hanya karena pupuk, tapi yang paling bagus pupuk terbaik adalah karena tapak kaki para pemimpin di kebun ini. Artinya apa? Artinya unsur pemimpin ada asisten, ada askem manajer itu sering ke lapangan. Justru ketika unsur pemimpin sering ke lapangan, kan di situ akan tahu apa masalah itu di lapangan. Kemudian aspirasi teman-teman seperti apa sih, peluangnya apa, sehingga pengambilan keputusan lebih tepat dan ada masalah bisa cepat diatasi. Memang harus semua tokoh yang ada ini berjalan harus bekerja. Jadi nggak cuma para penyadap bulan, juga ada para pemimpin doang, tapi semuanya bersama-sama saling support juga tentunya. Lalu Pak, kalau kita berbicara tentang cuaca atau apa ya bisa bilang weekend, akhir ini kan kemarau ya. Jadi ada potensi untuk kebakaran. Pak, lalu bagaimana Pak unit 25 ini Pak dalam mengantisipasi? Memang sekarang potensi kemarau yang kering itu memang sangat terbuang ya, terjadi kebakaran di area. Nah, kita mengantisipasi kebakaran ini jadi membuat tim di setiap akun itu mereka ada tim piket untuk jaga api. Jadi setelah kawan itu melaksanakan proses kerja setelah produksi, mereka gantian keliling area untuk jaga api. Jangan sampai terjadi kebakaran itu sampai malam. Dan malam saya dirasa aman itu lalu dari area termasuk juga di backup dari keamanan kawasan juga kami juga memang mengundang tim pemadam kebakaran dan beberapa usaha memberikan pelatihan dari semua bidang. Jadi teman-teman dilatih gimana sih cara menghadapi kebakaran dan sebagainya. Itu di samping itu juga kita antisipasi dengan penyediaan peralatan karhutla air. Nah, seperti misalnya di April itu kita lengkapi dengan penepset untuk menyemprot dengan air untuk ketika terjadi kebakaran. Jadi dari sumber daya manusianya itu dari pelatihan, lalu juga alat-alatnya juga memadai juga ya Pak ya. Jadi sangat siap gitu untuk kemungkinan yang akan terjadi. Dan yang lebih penting lagi ini dukungan masyarakat gitu ya. Jadi justru kadang-kadang yang membantu kita ketika kita ada satu titik yang kita ketahui masyarakat. Bahkan sebelum kita barangkali sampai di situ gitu ya. Kalau yang masyarakat di sini lumayan care gitu. Bahkan mereka membantu aktif. Sebelum tingkat turun api udah padam. Itu luar biasa. Termasuk juga terkait dengan keamanan gitu ya. Menjalin dukungan masyarakat itu sangat penting. Lalu kalau dari luasnya unit 25 ini sendiri ya Pak ya, seperti yang kita bilang tadi, untuk antisipasi tentang pencurian itu apakah memang patroli saja Pak atau ada antisipasi dari bidang lain? Ya tentu selain dari keamanan patroli gitu ya. Teman-teman yang di bidang produksi juga harus proaktif gitu. Artinya mereka terutama menjaga jangan sampai membuka peluang. Jadi kita selalu instruksikan ke teman-teman di lapangan itu misalnya ketika menyadap itu jadi optimalkan semua produksi terkutip, pastikan semua produksi terkutip, jangan sampai ada yang tertinggal di lapangan. Kita akan membuka peluang kan gitu. Dengan itu kan minimal itu juga terjaga. Kemudian juga ya saling waspada gitu semua dan menginformasikan kalau ada potensi gangguan. Tak lupa juga kami juga koordinasi dengan aparatur setempat ya, misalnya ada Kapolres, ada Kapolsek, kemudian di sini ada juga tahu dari Polri, dan juga ada diberikan ya dan Polri dan Koramil juga melakukan pendekatan termasuk juga Kades dan sebagainya. Siap siaga ya.
tadi kemungkinan yang akan terjadi. Sangat keren sekali dan sangat memotivasi nih Pak ya. Oke, kalau dari Bapak Sas Witan, Pak, itu bagaimana cara Bapak dalam mensinergikan kedudukan Bapak selaku Ketua Umum SPKM dan juga manajer klub? Oh iya, jadi kebetulan sih saya memang diamankan ya teman-teman anggota untuk menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara 7 untuk periode 2023-2027. Tapi sebelumnya saya coba ingin menyampaikan bahwa kalau dalam di PTN 7 dan juga di PTN Group itu pengertian karyawan itu adalah selain pemberi kerja. Jadi dari karyawan paling bawah sampai dengan strata pembina ya, manajer itu dianggap karyawan. Kenapa? Karena pemberi kerjanya adalah direksi yang bukan kepanjangan tangan dari komisaris, sehingga manajer bisa menjadi pengurus serikat pekerja. Barangkali kan bertanya kok manajer kok jadi pengurus SP kan, itu kan bagian dari manajemen. Tapi pengertian itu sehingga juga dan teman-teman juga karyawan juga tidak masalah gitu. Dalam hal tertentu memang diperlukan juga untuk mensinergikan itu. Memang ya banyak hal yang perlu kita lakukan, karena tentu pertama waktu berbeda yang kita gunakan dengan mungkin yang hanya berada di satu posisi. Kita ada di dua posisi yang memang yang pertama adalah waktu. Gimana caranya untuk mengatur waktu yang juga jadi pertanyaan. Nah, kalau saya ya berupaya untuk ya memberdayakan ya unsur organisasi baik ada di manajemen maupun unsur ada di SP untuk bisa ya, saling backup, bisa diberdayakan dan juga mendedikasikan ketika ada hal yang bersama, sehingga kalau pas ada kegiatan yang bersamaan sehingga tidak terjadi kosongan di saat kondisi kita di backup oleh yang lain. Itu dari sisi waktu. Kemudian sisi yang kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan karyawan di satu sisi dan kepentingan perusahaan di sisi lain. Itu kan juga penting mensinergikan itu kan. Karena ibarat itu sebenarnya dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga di kami itu ada moto gitu. Di Serikat Pekerja itu punya moto juga, bahwa motonya adalah perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Itu ada hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dengan posisi kita jadi tahu kondisi perusahaan, sehingga ketika kita menyampaikan aspirasi, di sisi lain kita juga tahu kondisi perusahaan seperti apa. Sehingga juga kita bisa menyampaikan aspirasi teman-teman dengan smooth. Dan juga dari sisi perusahaan, karena kita disampaikannya dengan memahami kondisi yang ada, itu juga tidak terjadi resistensi. Jadi intinya itu tadi, untuk menyeimbangkan antara kewajiban, menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja. Sangat perfect sekali nih Pak Sas ternyata sebagai seorang manajer. Tapi sekali lagi merasa sangat amat beruntung nih Pak bisa ngobrol santai dengan Pak Sas sendiri, karena ternyata Pak Sas ini selain kinerjanya yang juga keren, ternyata dari Pak Sas pribadi juga punya disipliner yang sangat keren juga Pak ya, mulai dari pembagian waktu dan lain-lainnya. Dan mungkin itu tadi Pak sebagai pertanyaan penutup untuk ngobrol santai kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Sas sudah meluangkan waktunya dan juga berbagi pengalaman nih dengan Tui dan juga sobat BUMN yang menonton ini. Oke, sobat BUMN, mungkin itu tadi ngobrol-ngobrol santai gue dengan Bapak Sas Dwi Suryanto ya Pak ya, selaku manajer PTPN 7 di unit Y5 Pesawaran Provinsi Lampung. Sampai sini dulu nih untuk ngobrol santai kita pada hari ini, dan sampai ketemu di video-video kita selanjutnya.